Pada hari ini, Kamis 18 Maret 2021. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, tepat jam 10 pagi, kita akan mulai peneguhan dan pemberkatan nikah kudus antara Saudari Yohana Eden Narwastu Jatiningrum, putri dari Bapak Leonardus Eko Riwayanto dan Ibu Margareta Rina Anjarwati, dengan Saudara Daniel Agustian, putra Bapak Bambang Ruswianto dan Ibu Darwati. Kita akan mulai dengan menyanyikan sebuah lagu Wonderful Day yang menyatakan bahwa hari bahagia bukan ketika hari di mana tidak ada luka, tidak ada duka, tetapi hari bahagia itu adalah saat bersama dengan Tuhan. Saya mohon bantuan dari Bapak Leonardus Eko Riwayanto dan Ibu Margareta Rina Anjarwati untuk menyanyikan. Bisa ambil mic di sebelah. Bahagia dalam hidupku, hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang
Today I will walk with my head in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertamu. Pada pagi hari ini ya Bapa, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa perancang hidup kami, Bapa perancang hidup Yohana Eden Narwastu Jatiningrum, juga Bapa perancang hidup Daniel Agustian, yang menyatukan mereka dalam kasih Tuhan di pagi hari ini bersama seluruh keluarga besarnya. Kami tahu semua ada dalam rencana Tuhan, semua ada dalam jalan-jalan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan menguasai setiap kami. Mari Allah Roh Kudus berkaryalah, menjamah. Engkau sendiri yang hadir dan memberkati akan pasangan ini, menjadi pasangan yang berbahagia berjalan bersama dengan Engkau, bukan tanpa duka, bukan tanpa lara, tetapi ada jaminan bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Kami bersyukur menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengencap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan dalam peristiwa mujizat yang pertama di perkawinan di Kana. Kenapa di perkawinan? Bukan di pesta-pesta yang lain. Karena Allah memperhatikan keluarga. Di awal ketika dia menciptakan Adam dan Hawa untuk sebuah pernikahan. Demikian pula ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia harus membetulkan, membereskan pernikahan. Kehadiran Tuhan di dalam keluarga bukan jaminan tidak ada masalah. Kehadiran Allah di sana bukan kehadiran yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Acap kali ada kekurangan anggur. Jaminannya adalah bahwa Allah Immanuel di dalam keluarga itu. Anggur bisa kurang, tapi setelah ada mujizat, bukankah sejarah mencatat bahwa anggur hasil mujizat adalah anggur yang terbaik sepanjang sejarah manusia. Boleh ada kesulitan menghadang, tapi ketika kesulitan itu ada dalam tangan Tuhan, maka kesulitan itu Tuhan akan ubah menjadi mujizat yang indah. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Manusia hidup dalam runtutan waktu, sedangkan waktu kita tidak bisa atur semau kita. Besok mau jadi seperti apa kita tidak tahu. Ada sebuah lagu dengan judul Waktu Tuhan. Ini khusus saya minta Pak Leonardus Eko dan Ibu Margareta yang nyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan jadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Aku Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang pertama, harus ada Tuhan. Yohana, Eden, dan Daniel, hal yang pertama dalam keluargamu harus ada Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi, yang pertama jadi tumpuan kekuatanmu hanya Tuhan. Engkau boleh punya pasukan yang banyak sekali. Ini saya sebut pasukan keluarga yang luar biasa, yang banyak sekali. Tapi ketika engkau ada masalah, engkau harus lari yang pertama
kepada Tuhan, karena Dia sumber segalanya yang baik itu. Yang kedua, penerimaan. Dalam keluarga pengennya sakinah mawaddah warahmah, pengennya keluarga yang indah. Setiap orang mempersiapkan, seperti keluarga dalam Yohanes 2, mempersiapkan pernikahan bukan hal yang mudah. Mereka sudah mempersiapkan sebaik mungkin, namun bisa saja terjadi kesulitan, kekurangan, dan tantangan. Setiap pria atau wanita, bapak atau ibu dalam rumah tangga harus memiliki kesadaran bahwa ketidaksempurnaan bukan akhir dari segala-galanya. Pernikahan Kristen bukanlah menyatukan pangeran dan putri yang tidak bercacat celah, namun menyatukan seorang pria yang pasti akan gatot atau gagal total ketika dia tidak setia, dan wanita yang tidak sempurna ketika dia sendirian. Kedua insan ini akan menjadi sempurna saat terus ada dalam kesatuan yang diikat dengan kasih Tuhan. Harus menerima ketika nanti ada ternyatanya. Daniel berpikir Eden itu ahli masak. Setelah menikah ternyata bikin Indomie aja gosong misalnya. Ya harus menerima Eden bukanlah wanita yang sempurna, tapi wanita yang sedang disempurnakan lewat hidup Daniel di sampingnya. Demikian pula Eden berharap bahwa Daniel ini adalah gentleman yang akan ketika ada apa-apa saya siap menghadapinya. Kenyataannya ini bukan menilai dari sebelumnya, tidak. Menerawang, bukan menerawang. Kenyataan kehidupan ada kesulitan. Ternyata karena dia pemain bola lari duluan. Wah, Eden harus sadar bahwa pria di sampingmu bukanlah pria yang sempurna sekarang. Nanti suatu saat nanti dia pasti sempurna, tapi sekarang belum. Harus menerima, itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, passion, semangat bersama-sama. Dalam Yohanes 2 ini diwakili oleh para pelayan yang mereka semangat sekali bekerja sama. Betul, Tuhan kita maha kuasa, Allah kita pencipta langit dan bumi yang mampu melakukan segala perkara. Tetapi ketika ada konflik dalam rumah tangga, maka segeralah saling mengampuni. Tidak berkata, aku nggak pernah salah kok, kula mboten nate ngawoni tiyang, terus merasa diri tidak bersalah. Yang sadar harus ngalah. Itu bukannya sudah tak ajari di pranikah beberapa saat yang lalu. Saya tekankan baik-baik, bukan yang salah yang minta maaf, tetapi yang sadar yang minta maaf. Segera, jangan tabung sakit hati, jangan tabung kesusahan. Keluarga yang harmonis bukan satu suara dalam setiap lagu, namun harmoni dalam setiap nadanya. Amin. Saya akan bacakan kewajiban suami istri menurut firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 31. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk Luden, bukan tanduk ya. Tunduk. Ya, oke.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini Daniel lagi, yes. Eden tunduk sama saya, betul, keren dan sip. Dia langsung begini Pak. Yes. Pak Bambang langsung Daniel, yes. Tapi ini dan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi istri itu berarti apa? Berani berkorban, bahkan korban nyawamu untuk istrimu. Sanggup enggak? Oh, enggak sanggup batal loh dan. Nah, ini pernikahan Kristen bukan pernikahan gampang loh. Ini pernikahan yang sulit. Nyawa pun harus siap, karena sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Amin. Saudara, mohon maaf karena dengan faktor pandemi kita harus bergerak cepat. Maksimal itu hanya 1 jam. Jadi apa yang kita lakukan ini paling 30-40 menit. Kalau pengantinnya sih mungkin dia dalam hati, yes, amin, terus aja Pak. Tapi intinya Daniel dan Eden, kami semua ada di sini, keluarga ada di sini, dan terlebih Tuhan ada di sini untuk membawa engkau menjadi keluarga yang harmoni. Bukan semua nada sama, nyanyinya podo, suaranya podo, pikirannya sama, tidak. Tapi pikiran mungkin berbeda, gaya hidupnya berbeda, tapi disatukan dalam harmoni, disatukan dalam keindahan ketika kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Kita akan saksikan kedua anak kita, keluarga kita ini akan berjanji setia. Silahkan bangkit berdiri, saling berhadapan. Bunganya bisa ditaruh sebentar dan ambil mic-nya, bisa dihidupkan, ditarik 2 kali. Saya akan bertanya kepada Daniel Agustian terlebih dahulu. Silahkan dijawab dengan ya, saya bersedia, atau tidak, saya tidak mau. Ya, ini ada di tangan saudara. Kalau enggak mau ya tidak apa-apa. Ya, tenang, jangan tegang, senyum, lihat istrimu baik-baik, calon istrimu, bener enggak ini? Enggak keliru toh? Enggak ketukar di bunderan. Oke, tenang. Oke. Saudara Daniel Agustian, hari ini saudara telah mengambil keputusan untuk menerima saudari Yohana Eden Narwastu Jatiningrum menjadi istrimu yang satu-satunya. Apakah sabar dan mau sah aja ini? Ya, sabar. Apakah saudara bersedia mengasihi, menghormati dalam segala keadaan, senang ataupun susah,
kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, apakah jawabmu Daniel Agustian? Ya, saya bersedia. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar atau kurang keras ini? Cukup? Kurang keras? Cukup, oke. Sekarang mic-nya kasih ke Eden. Saudari Yohana Eden Narwastu Jatiningrum, hari ini saudari telah mengambil keputusan untuk menerima saudara Daniel Agustian menjadi suamimu yang satu-satunya. Apakah saudari bersedia mengasihi, menghormati dalam segala keadaan, senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Kurang keras dan. Ya, saya bersedia. Nah, harus keluar gitu ya. Oke, sekarang kita akan memperhatikan janji nikah yang akan disampaikan oleh Daniel Agustian kepada Yohana Eden Narwastu Jatiningrum. Wah, sudah dibantu itu. Saya, Daniel Agustian, memilih engkau Yohana Eden Narwastu Jatiningrum dan menerima engkau menjadi istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau di saat senang dan susah, miskin atau kaya, sakit maupun sehat sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Tuhan, ini janjiku padamu. Cincin ini Ambil sebagai cincinnya dulu. Oh, ada passwordnya itu cincinnya. Ambil yang punya Eden ya. Oke. Sambil dimasukkan. cincin ini sebagai tanda kasih bahwa saya telah memilih dan menerima engkau sebagai istri saya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, gantian sekarang Yohana Eden Narwastu Jatiningrum. Ambil cincinnya dulu biar tidak kesulitan. Oke. Yang keras ya, Den. Saya, Yohana Eden Narwastu Jatiningrum, memilih engkau Daniel Agustian dan menerima engkau menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau di saat senang dan susah, miskin dan kaya, sakit maupun sehat sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Tuhan, inilah janjiku padamu. Cincin ini sebagai tanda kasih bahwa saya telah memilih dan menerima engkau sebagai suami saya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya. Sekarang ambil Alkitabnya, dipegang berdua. Kok koyo serah terima hadiah ngono ki lho. Nah, saling ini ya. Saling bertumpuk tangan. Nah, begitu. Iya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan pengesahan dan pemberkatan pernikahan antara Daniel Agustian dan Yohana Eden Narwastu Jatiningrum. Kita nyanyi bersama keluargaku. Refnya aja. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, oh Tuhan.
bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari Bapak Ibu, keluarga dan tamu mengangkat tanganmu untuk memohon berkat Tuhan buat keluarga yang baru ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Sang Putra yaitu Yesus Kristus, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu di saat pagi hari ini Tuhan. Kami semua keluarga besar dari kedua calon mempelai ini memohon kepada Tuhan segala rahmat, memohon kepada Tuhan pencipta langit dan bumi untuk memberkati pernikahan dari saudara Daniel Agustian dan saudari Yohana Eden Narwastu Jatiningrum. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi keluarga yang baru, di mana Tuhan ada di dalam keluarga ini. Bukan saja menolong mereka, memberkati mereka, tetapi juga memimpin mereka menjadi keluarga yang harmonis, yang indah, yang menjadi berkat buat sesamanya. Maka pada hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan mereka. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah segala yang kamu kerjakan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, pagi hari ini Daniel sekarang sudah boleh ada di samping kanannya Eden, menjadi penuntun bagi Eden. Tolong kursi Mama, kursi ditempatkan untuk berpamitan kepada keluarga di hadap-hadapan, Mah. Duduk berhadapan. Iya. Untuk Daniel memimpin Eden berpamitan kepada Bapak Ibunya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
berpindah untuk berpamitan kepada keluarga dari Bapak Bambang Ruswianto dan Ibu Darwati.